Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari materi segi banyak. Apa sih segi banyak itu? Segi banyak merupakan bangun yang dibatasi oleh beberapa ruas garis lurus sebagai sisinya. Minimal sisinya ada 3. Untuk memudahkan kita mengidentifikasi mana yang termasuk bangun segi banyak dan mana yang bukan, kakak sudah menuliskan 3 ciri-ciri dari segi banyak. Yang pertama, segi banyak itu merupakan kurva yang tertutup. Apa sih kurva itu, Kak? Kurva merupakan himpunan atau kumpulan dari titik-titik. Kakak sudah gambarin di sini contoh dari kurva. Jadi, kurva itu bisa diartikan sebagai suatu objek yang mirip dengan garis, ya. Tetapi kalau ciri-ciri segi banyak, di kurvanya berupa kurva tertutup, sedangkan gambar yang kakak contohkan ini, itu tidak tertutup. Maksudnya tertutup seperti apa, Kak? Yaitu maksudnya titik pangkal dengan titik ujungnya itu bertemu, sedangkan ini kan tidak bertemu ya. Berarti dia bukan termasuk segi banyak. Lalu yang kedua, memiliki sisi dan sudut minimal ada 3. Kalau kurang dari 3 berarti tidak termasuk segi banyak. Yang ketiga, sisinya berupa garis lurus. Berarti kalau ada bangun yang sisinya melengkung, berarti itu tidak termasuk segi banyak. Oke, sekarang kita akan mengidentifikasi bangun-bangun datar. Kalian yang nunjukin mana yang termasuk segi banyak dan mana yang bukan termasuk segi banyak. Nah, ini adalah bangun-bangun datar yang sudah kakak siapkan. Kita mulai dari sini ya. Apakah bangun yang pertama ini termasuk segi banyak? Kita lihat ciri-ciri tadi. Apakah bangun ini berupa kurva yang tertutup? Iya. Apakah memiliki sisi dan sudut minimal 3? Iya. Sisinya berupa garis lurus? Iya. Berarti dia termasuk segi banyak. Yang termasuk segi banyak kita centang ya. Oke, lanjut. Nomor 2. Apakah dia termasuk segi banyak? Ya, dia termasuk segi banyak. Yang ketiga, apakah dia termasuk segi banyak? Bukan. Kenapa? Karena sisinya bukan berupa garis lurus. Jadi dia tidak termasuk ke dalam segi banyak. Berarti kita silang. Lanjut, apakah ini termasuk segi banyak? Iya, betul. Ini termasuk segi banyak. Lanjut, yang ini termasuk segi banyak bukan? Bukan, karena sisi-sisi yang ada di sampingnya ini berupa garis lengkung. Sedangkan ciri-ciri segi banyak, sisinya harus berupa garis lurus. Sorry, berarti salah ya. Lanjut, yang ini termasuk segi banyak bukan? Kita lihat ya ciri-cirinya. Apakah berupa kurva yang tertutup? Iya, karena titik ujung dan titik pangkalnya itu bertemu. Kemudian memiliki sisi dan sudut minimal 3. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Apakah sisinya berupa garis lurus? Iya, dia garis lurus. Berarti gambar ini adalah segi banyak. Selanjutnya, yang ini bukan segi banyak ya, karena titik ujung sama titik pangkalnya itu tidak bertemu. Dan yang terakhir itu termasuk segi banyak. Oke, kalau misalnya kalian suruh mencari tahu mana yang tergolong segi banyak dan bukan, kalian tinggal ingat ciri-ciri yang sudah kakak tuliskan ini. Gampang ya? Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis segi banyak. Jenis segi banyak itu ada 2, segi banyak beraturan dan yang tidak beraturan. Segi banyak yang beraturan itu yang seperti apa, Kak? Nah, kita lihat ciri-cirinya. Segi banyak yang beraturan, sisi-sisinya itu sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar. Kalau yang segi banyak tidak beraturan,
itu sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudut-sudutnya tidak sama besar. Bisa dipahami? Nah, setelah ini kita akan membahas contoh-contoh dari segi banyak itu ada apa aja. Kemudian kalian juga menunjukkan mana yang termasuk segi banyak beraturan dan mana yang termasuk tidak beraturan. Gitu ya. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari segi banyak. Yang pertama ada segitiga. Segitiga itu adalah bangun datar yang memiliki 3 sisi. Segitiga itu memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, ada juga segitiga sembarang. Dari 3 gambar yang kakak sajikan ini, mana yang termasuk segi banyak beraturan? Yang mana? Diingat-ingat ciri-cirinya. Kalau segi banyak beraturan, itu yang memiliki sisi sama panjang dan sudut sama besar. Jadi yang memiliki sisi sama panjang dan sudut sama besar adalah segitiga sama sisi. Artinya segitiga sama sisi ini merupakan segi banyak beraturan. Dan yang sama kaki dan siku-siku ini itu tidak beraturan ya. Lanjut contoh kedua. Contoh segi banyak yang kedua adalah segi 4 yang memiliki ciri memiliki 4 sisi ya. Segi 4 ini juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah persegi, persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Nah, sekarang kalian identifikasi mana yang termasuk ke dalam segi banyak beraturan. Yang termasuk ke dalam segi banyak beraturan adalah persegi, karena persegi itu memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut yang sama besar. Ya, jadi hanya segi 4 yang masuk ke dalam segi banyak beraturan. Oke, lanjut. Contoh segi banyak yang ketiga adalah segi 5 atau nama lainnya adalah pentagon. Pentagon ini sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudutnya juga sama besar. Berarti pentagon termasuk ke dalam segi banyak beraturan. Kemudian ada segi 6 atau heksagon. Heksagon ini juga memiliki 6 sisi yang sama panjang dan 6 sudut yang sama besar. Berarti dia juga termasuk segi banyak beraturan. Lanjut. Ada segi 7 atau heptagon. Heptagon ini memiliki 7 sisi yang sama panjang dan 7 sudut yang sama besar. Berarti dia juga termasuk ke dalam segi banyak beraturan. Segi 8 atau oktagon itu juga termasuk segi banyak beraturan ya. Segi 9 atau nonagon dan segi 10 atau dekagon, mereka juga termasuk segi banyak beraturan. Kalau adik-adik semua masih ada pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom komentar. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video pembelajaran lainnya. Terima kasih.